Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai, shalom teman-teman semua. Ketemu lagi di Teens Explosion. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini, besok, dan seterusnya kalian senantiasa bersuka cita dan percaya bahwa rahmat dan kebaikan Tuhan menyertai kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita masuk ke rangkaian ibadah, kita mau mengawali kegiatan kita dengan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di sini untuk saling mendengarkan firman-Mu, untuk saling berbagi kasih bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat memulai kegiatan hari ini. Berkatilah para pembicara kami Tuhan, berkatilah kami semua, dan bukakanlah hati serta pikiran kami agar kami siap menerima setiap firman-Mu sehingga kami dapat mengimplementasikan semuanya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Doa ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu sebab Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Enjoy your day and God bless you. Bye. Mari teman-teman semuanya, kita siapkan hati kita lebih dalam lagi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Jesus. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Hai para teens yang ada di rumah, ingat selalu berjumpa dengan Tuhan bukan hanya di hari Minggu, tapi juga di hari-hari yang lain. Bukan hanya dalam satu waktu tertentu, tapi juga di dalam setiap waktu. Ingat, seorang teens pasti ingin sekali memiliki persahabatan. Dan hari Minggu ini, tepat sekali hari Minggu ini, kita akan mendiskusikan tentang sahabat Tuhan. Enak ya membicarakan tentang kata sahabat ini. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kesempatan yang indah ini Tuhan telah memberikan kami waktu untuk berefleksi, dan kami semua ada di dalam suasana pandemi, namun kami selalu mengingat tentang Tuhan Yesus. Buka hati kami, buka pikiran kami, biar kami bisa merasakan bagaimana indahnya bergaul dan bersahabat dengan Tuhan Yesus. Dan kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dalam diskusi kami, atau di dalam sharing-sharing ini, maupun dalam diskusi di dalam batin kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Nah, menarik ya, kalau bicara sahabat. Ingat, sahabat kalau dalam cerita hidup kita masing-masing, itu berarti orang yang kita pikirkan, orang yang kita sukai, orang yang gak bisa deh kita lepas dari dia. Nah, tema kita adalah sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan, ya, perhatikan, sahabat Tuhan. Kalau bicara sahabat berarti udah pasti orang yang dekat banget kan. Nah, di dalam Injil Yohanes ada satu ayat yang menjelaskan tentang sahabat Tuhan. Mari kita baca sama-sama ya. Kita buka di dalam Injil Yohanes 15. Kalau memang sudah ada Alkitabnya, langsung buka saja Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-14 dan ayat ke-15. Begini ayatnya. Injil Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, memang Tuhan Yesus ini adalah sahabat Allah Bapa di surga.
Tapi persahabatannya itu dibangun ketika membuka mata di pagi hari sampai kepada menutup mata di malam. Sahabat Allah. Nah, sahabat berarti yang terus bersama. Masuk akal kan? Nah, kebersamaan menjadi sikap yang bisa dikembangkan di dalam hubungan persahabatan. Bisa dikembangkan. Kalau cerita-cerita dulu waktu kita mungkin di masa-masa sekolah lagi senang-senangnya, biasanya di PAUD atau di kindergarten maupun di Sunday school mungkin misalnya kan, atau di teman-teman yang kita baru kenal. Nah, kita rasakan itu, aduh enak banget ya mengalami hubungan persahabatan karena dikembangkan, bertemu. Nah, kebersamaan itu sendiri merupakan perjalanan yang dialami, atau bisa berarti berbuat sesuatu sama-sama, mengalami perbuatan tersebut, misalnya main bareng, kan begitu. Nah, Tuhan Yesus itu hidupnya sejak lahir dia selalu bersahabat dengan Allah Bapa melalui kuasa Roh Kudus. Bantuannya adalah kuasa Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi. Bersahabat dengan Allah juga diartikan sederhananya adalah hubungan yang dijalani oleh orang percaya sesuai apa yang diinformasikan oleh Allah. Kapan? Setiap saat Allah pasti menginformasikan sesuatu. Makanya tadi dikatakan kuasa Roh Kudus. Kalau kita bertemu orang tua kita, lalu kita dikasih nasihat, itu bagian dari cara Allah ingin bersahabat dengan kita. Kalau kita ketemu teman, kita ditegur, itu bagian dari cara Allah bersahabat dengan kita. Nah, Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya semua informasi tentang kebenaran, tentang sejarah manusia, baik yang ada dalam pelajaran sekolah, baik ada dalam kehidupan, pengalaman-pengalaman kepahitan, sukacita, kedukaan, perenungan, semua ada maksud Tuhan. Tuhan kasih sama kita semua. Nah, sahabat kan tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Nah, disinilah kita menangkap pesan Allah yang sangat hebat. Sebagai makhluk yang kekal, kita makhluk kekal yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini diberikan isi hati Tuhan. Kalau punya teman, kita senang dengerin isi hatinya dia. Lama-lama kita candu denger isi hatinya dia. Lama-lama kita menjadi pendengar dan pemberi, pendengar informasi dan pemberi informasi. Nah, Roh Kudus itu selalu begitu bersama dengan kita. Dia mendengar keluhan kita, tapi dia memberikan informasi. Kamu kuat dalam pandemi. Kondisi keluarga saya nggak kuat nih, mengalami goncangan, kesulitan. Kuat, kata Roh Kudus. Kemudian, aduh saya udah nggak bisa lagi nih belajar dengan cara ini. Kamu diberitahukan sama Tuhan. Kita diberitahukan sama Tuhan sama-sama untuk belajar dengan cara lain. Nah, banyak hal baru yang dalam pandemi ini Kak Anes alami juga. Tapi enak, menyenangkan. Tapi bosan. Ingat, kita makhluk kekal. Kalau kita ingat terus kita makhluk kekal, kita nggak bosan. Karena apa? Hanya makhluk kekal yang bisa menerima isi hati Tuhan. Tetapi ada juga makhluk kekal yang tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena tidak mau bersahabat, tidak mau bersama-sama. Nah, di ayat 14 ini menjelaskan inilah kehebatan kita. Kita terima terus isi hati Tuhan di setiap langkah hidup kita. Selain itu, Yohanes 15 ayat 15 juga berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Artinya kita diberikan tempat khusus dalam perjalanan iman. Kita bukan hamba lagi. Dikatakan hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena apa? Bisa jadi dia punya keterbatasan, kita tidak terbatas. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, kita tidak terbatas karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Sebenarnya kondisi COVID ini ada pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya dalam kondisi yang gak jelas ini, orang tua kita nyuruh kita juga divaksin, misalnya di usia 12 tahun ke atas ya. Dan banyak kisah-kisah yang kita dengar, ada yang meninggal, ada yang apa. Membuat kita bingung. Tetapi ingat, kalau
kita punya sahabat, kita akan dengar semua isi hati Bapa di sorga. Baik dari Alkitab yang kita pelajari maupun dalam kehidupan. Nah, ayat 15 ini ada dua hal. Pertama, kita akan alami segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana Allah dalam perjalanan hidup kita. Rencana Allah itu banyak loh. Buka mata ada rencana Allah. Memasak di rumah rencana Allah. Makan makanan juga rencana Allah. Mengucap syukur rencana Allah. Mengatasi bosan itu rencana Allah. Nah, kedua, sebagaimana persahabatan itu aktif memperhatikan kondisi satu sama lain, maka kita aktif juga mencari tahu apa yang dikehendaki Bapa di sorga. Kalau saya ada di rumah buat apa ya? Oh, kok daripada kamu main keluar, daripada kamu pandemi, daripada kamu seperti kemarin, kehidupannya lebih bagus di rumah saja. Ngapain? Ya, kamu bisa lebih dekat sama orang tua, kamu bisa membangun karakter kamu, mendorong orang tua juga karakternya juga merasa dibaharui dengan kehadiran kamu, nurutnya. Sharing-sharingnya mungkin bermain game bersama orang tua, ada keterikatan, berdoa bersama orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kita aktif mencari tahu apa yang dikehendaki Bapa di sorga agar kita jalani di kehidupan kita. Yuk, jangan lupa bersama-sama dengan Allah di dalam doa, dalam refleksi, dalam mengambil keputusan yang benar dan dewasa di setiap momentum pergumulan. Nah, teens, karena mau kasih tahu, kalau kita pernah mengalami sebuah persahabatan dengan orang, maka dengan yang tidak terlihat, kita juga bisa mengalami persahabatan. Mungkin berat, ini tidak terlihat ke Anas, tapi nikmati perjalanan itu. Salam bersahabat dengan Allah. Maju terus dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau kami semua telah mendengar bagaimana menjadi sahabat Allah. Kami tahu ini agak sulit kami lakukan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kami bisa menjadi sahabat Allah. Seperti Tuhan Yesus menjadi sahabat Bapa di surga dalam perjalanan di bumi, kami akan mengalami hal yang sama. Bahkan sampai kami besar nanti, kami mengalami hal-hal yang biasa, luar biasa, bukan yang biasa-biasa, karena kami mengalami perubahan kehidupan. Kami menghayati bahwa kami makhluk kekal, dan kami menghayati bahwa hidup kami ini masuk dalam rencana. Dan setiap saat kami memikirkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Kak untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Kiranya tetap diberkati dan kita semua yang mendengarkan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur dan terimalah doa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini dan biarlah menjadi berkat buat setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Amen. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Bye.